Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Dan sebelum kita menjalani pelayanan, pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing pada hari ini, mari kita pertama-tama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan ya Bapa, kami persembahkan kepadamu karena pada pagi hari ini Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Engkau masih berkenan memberikan kami napas kehidupan. Menjalani sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti arti firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan dari Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon.
Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak menyayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini kita akan renungkan dalam satu tema, kembali berdamai. Kembali berdamai. Saudara-saudara, seorang suami dan seorang istri sedang bertengkar hebat karena masalah perselingkuhan. Memang masalah ini sedang marak terjadi dalam kehidupan rumah tangga masa kini. Sang suami karena malu ketahuan berselingkuh, akhirnya pergi bersembunyi di rumah salah satu keluarga. Saat dikunjungi, sang istri mengatakan kalau suaminya mau kembali dan berjanji berubah perbuatannya, maka ia mau berdamai kembali. Akhirnya sang suami kembali menyesali perbuatannya, dan mereka berdamai. Saudara-saudara, umat Israel adalah gambaran sang suami yang telah berselingkuh dan pergi menjauh dari Tuhan. Mereka berselingkuh dengan berhala seperti patung, kekayaan, dan kepintaran, serta pengalaman mereka. Hal tersebut membuat Allah sangat sedih dan hendak menghukum mereka. Tetapi Tuhan mengingat bahwa Israel adalah umatnya, bagaikan kebun anggurnya, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya yang mau kembali berdamai dengan Tuhan. Jika demikian, Tuhan akan melipat gandakan jumlah mereka. Semua penderitaan yang mereka alami akan diubahkan menjadi sukacita. Bahkan ada janji bahwa sekalipun umatnya saat ini berada di tempat yang jauh dan tercerai-berai, akan ada saatnya mereka dipulihkan dan kembali dipersatukan. Hal tersebut bisa terjadi jika umat Tuhan mau menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita semua adalah orang yang berdosa, yang seringkali berjalan semakin jauh dari Tuhan, berselingkuh dengan keinginan duniawi kita, dan menyedihkan hati Tuhan. Marilah kita kembali kepada Tuhan dalam penyesalan yang sungguh. Maka Tuhan yang penuh kasih akan mengampuni dan memberkati kehidupan kita, sehingga kita terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau tetap setia mengajarkan kepada kami firman-Mu
firman-Mu yang kami baca dan renungkan hari ini, Engkau berkati ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya lewat firman-Mu kami disadarkan bahwa betapa sering dalam kehidupan kami tidak setia kepada Tuhan. Kami meninggalkan Tuhan dan mengandalkan perkara-perkara dunia ini. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Tuhan, menjalani sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu lah kami serahkan hidup kami. Terus Engkau memberkati kami dan senantiasa membuka kepada kami pintu berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.